Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin irhamna irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah. Melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Maji, semoga sehat walafiat ya. Juga yang kami hormati jamaah jamaah kajian Ahad subuh Ahad pagi yang semoga mendapat berkah Allah dari Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang menjaga akidah, karena kita sedang berada di akhir tahun bulan 12. Sampai ke bulan 1 ini biasanya banyak hal-hal ya yang berkaitan dengan akidah. Ya. Nah, ini juga termasuk bencana. Jadi di antara bencana terbesar itu selain dari bencana musibah ya yang akan menimpa umat Islam itu nanti pada saat di bulan 12 bulan 1 ini nanti bencana apa? Bencana akidah. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang bertahun-tahun menjaga, ya kan, memperbaiki imannya, tapi rusak akidahnya pada saat nanti di perayaan-perayaan agama lain di bulan 12 sama bulan 1. Nah, makanya kita harus antisipasi untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, karena memang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena kalau sudah berkaitan dengan akidah,
Ini termasuk dosa kekufuran, artinya termasuk dosa besar. Nah, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya 85. Surat ketiga, ayatnya 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, ini penegasan tentang agama yang Allah ridhoi. Jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwasanya sesungguhnya Islam itu agama yang diridhoi. Makanya di dalam ayat ini barang siapa yang mencari agama selain dari Islam, kata Allah di dalam ayat ini, Allah tidak terima. Dan orang-orang yang seperti ini di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Nah, termasuk orang Islam itu sendiri yang masih berupaya, yang belum mantap keimanannya, yang belum mantap keislamannya, yang masih ikut-ikutan, ya termasuk di dalam ayat ini, yang masih ikut-ikutan berpartisipasi, ya kan, menolong dalam hal urusan agama orang lain, maka termasuklah di dalam ayat ini. Karena lebih khusus lagi, tentu yang dimaksud di dalam ayat ini orang Islam itu sendiri. Karena ya, ada orang-orang yang Islam, kadang-kadang keimanannya yang belum kuat, dia kadang-kadang masih mengikuti agama-agama selain dari Islam. Nah, kata Allah untuk orang-orang Islam yang seperti ini, di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang rugi. Nah, karena yang dimaksud di sini orang Islam, kita lihat dua ayat berikutnya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Yang artinya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Ya, nah makanya yang dimaksud itu adalah orang-orang Islam. Karena di ayat 86, di dalam ayat ini Allah katakan bagaimana Allah akan memberikan petunjuk, hidayah, kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman. Makanya di Quran itu disebut juga dia kafir juga, dia beriman juga.
Nah, tentu yang dimaksud siapa ini? Orang-orang Islam, dia merayakan Idul Adha, dia juga merayakan Tahun Baru. Dia Idul Fitri, dia juga ikut Natal. Nah, ini termasuk. Makanya dia beriman, kata Allah, tapi dia juga kafir. Makanya lebih khusus ayat ini sebenarnya teruntuk orang-orang yang beriman. Walaupun juga ajakan kepada orang-orang kafir ada. Nah, kalau sudah beriman dia kafir, dia beriman dia kafir, berarti dia orang Islam. Bahkan Allah katakan bukan saja dia beriman, bahkan dia juga mengakui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar Rasul, ya kan? Bahkan bukti yang nyata pun telah sampai kepada mereka. Dan Allah katakan dalam ayat akhir ini, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Nah, ini peringatan keras tentu buat diri kita dan keluarga kita. Makanya kita harus menjaga diri, menjaga keluarga kita. Jangan sampai. Termasuk yang di dalam ayat ini. Nah, kalau di dunia, Allah katakan di dalam ayat ini, Allah tidak akan memberikan petunjuk, Allah tidak akan membimbing, Allah tidak akan membukakan hatinya kepada orang-orang yang beriman yang kafir juga. Tapi kalau di akhirat nanti gimana? Ayat berikutnya Allah katakan, mereka itu balasannya nanti di akhirat akan ditimpa laknat oleh Allah. Bahkan para malaikat, bahkan seluruh manusia akan melaknat orang yang seperti ini nanti, orang-orang beriman seperti ini. Nah, makanya dalam hal ini peringatan keras buat kita semua. Jadi bencana, betul ada bencana alam yang seperti dialami saudara-saudara kita. Kalau bencana alam, itu masih ada pilah-pilahnya. Yang mati tenggelam, dia mati syahid, ya kan? Dia tertimpa bangunan, dia mati syahid, ya kan? Ada pilahnya, artinya ada yang mati baik. Tapi kalau yang mati kena bencana akidah, tidak ada pilih-pilih. Mati dalam kekufuran semua. Kalau mati dalam keadaan rusak akidah. Tapi kalau mati bencana, ada yang mati syahid malah. Ya kan? Walaupun tidak semuanya. Artinya masih ada yang harapannya baik. Tapi kalau sudah akidah, yang kena bencana akidah, ya kan? Artinya, tidak ada pilihan, dia mati dalam keadaan kekufuran. Nah, ancamannya di akhirat Allah katakan Allah akan laknat orang-orang yang beriman seperti ini. Malaikat akan melaknat dan seluruh manusia nanti akan melaknat. Nah, makanya kalau kita yang kita dulu pernah melakukan hal-hal yang seperti disebut tadi, ya solusinya harus tobat nasuha. Ya, karena ini termasuk dosa besar. Apalagi yang kita kadang-kadang dulu mengumpulkan keluarga dengan alasan biar anak-anak tidak keluar malam tahun baru. Ya kan? Dengan alasan biar anak-anak tuh aman. Akhirnya apa? Kita semuanya adakan. Akhirnya terbentuklah di situ acara manggang segala macam yang diadakan. Itu namanya merayakan. Ya kan? Merayakan. Ya kan? Kenapa tidak boleh? Itu. Karena setiap perayaan itu bentuk ibadah. Sama kayak kita di Islam. Hari Raya Idul Adha itu kan hari raya besar Islam. Apakah itu ibadah? Jawabnya iya, karena ada sholatnya, ada zikirnya, ibadah. Sama, Idul Adha juga apakah bagi umat Islam itu, perayaan itu ibadah? Ya betul, ibadah. Bentuk kita apa? Menyembah Allah. Nah, sama sebaliknya juga. Setiap perayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar agama kita, kalau di Islam itu bentuk pengagungan, bentuk ibadah kepada Allah, ya kan? Sama sebaliknya juga. Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beda akidah, beda agama dengan kita, perayaan apapun, termasuk Natal, Tahun Baru, dan yang lainnya, itu adalah ibadah. Yang dilakukan mereka itu apa? Ritual, menyembah sesembahan mereka. Nah, makanya pada saat kita mengikuti itu, berarti juga kita ikut menyembah. Makanya Allah katakan, dia beriman, tapi dia juga kafir. Nah, makanya dilarang keras. Jadi apapun itu. Kalau sudah berkaitan dengan agama, makanya di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Tidak ada partisipasi, tidak ada. Tidak ada ikut-ikutan, tidak ada. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ya, maka
bukan bagian dari umatku. Nah, kita tuh kadang-kadang pemikirannya benar, tapi menurut syariat salah. Ya. Khawatir anak-anaknya keluar malam itu, akhirnya apa? Diadakan semua. Makanan didatengin. Ya kan? Semua untuk menghidupkan supaya anak-anak tidak keluar dengan alasan berbahaya. Ya kan? Lebih berbahaya lagi saat kita adakan itu semua di rumah kita, kita hidupkan, buat acara ini, manggang. Itu justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena akidahnya sedang rusak. Karena sudah kaitannya dengan agama. Nah, jadi kalau seandainya kita yang pernah melakukan hal-hal ini, itu harus tobat nasuha. Dan ke depan jangan. Dan apapun yang pernah kita lakukan, apalagi kita pernah mengumpulkan saudara-saudara kita, yang mereka dahulu tidak pernah tahu itu, kemudian kita yang mengajak, maka juga kita wajib mengingatkan mereka agar tobat nasuha. Karena itu bisa jadi dosa jariyah. Nah, coba kita lanjutkan satu ayat berikutnya. Harus tobat nasuha. 88. 88-89. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya. Jadi ancamannya ternyata tidak cukup di ayat itu, dia ada tambah. Allah melaknat orang-orang yang beriman tapi kafir juga. Memang kafirnya tidak mutlak. Allah masih mengakui ada keimanannya, tapi perbuatannya kafir. Mengikuti orang. Nah, kemudian Allah katakan mereka kekal di dalamnya. Tidak diringankan azabnya dan tidak diberi penangguhan. Jadi di dunia dia dapat dampak dari perbuatannya. Di akhirat pun dia sudah dipersiapkan, kecuali kalau sempat tobat nasuha. Nah, artinya kalau yang kita dulu-dulu pernah, kita sendiri, apalagi sampai ngumpulin keluarga, wajib tobat. Dan ke depan jangan, jagalah diri kita. Karena ini termasuk bencana yang paling besar. Ya kan? Bencana, iya, bencana alam seperti yang terjadi di saudara-saudara kita, itu bencana betul. Tapi bencana yang akan datang sebentar lagi, itu lebih besar lagi, karena bencananya akidah. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, kecuali orang-orang yang bertobat. Dan dia melakukan perbaikan-perbaikan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena ini termasuk dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Nah, terus bagaimana cara kita menyikapi? Terutama pada saat di bulan-bulan 12, bulan-bulan 1 nanti, ya kan? Karena kita bersahabat, karena kita berteman, karena tidak dilarang bersahabat, karena tidak dilarang kita berteman, kecuali teman setia. Yang dilarang itu teman setia. Kerja bareng, bisnis bareng, kita tidak dilarang. Kita bertetangga tidak dilarang. Kita berbuat baik tidak dilarang. Bahkan kita dianjurkan untuk berlaku adil kepada mereka. Tapi kalau sudah urusan agama, nah inilah pembatas. Yang disebut dengan batas-batas Allah. Nah, cara menyikapinya, yang berkaitan dengan agama, kita buka Quran surat 109. Ayatnya 1 sampai 6. Quran surat 109. Ayatnya 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah menyembah penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, ini cara menyikapinya. Kalau sudah lakum dinukum waliyadin, dalam urusan agama tidak ada istilah tolong menolong. Tidak ada lagi partisipasi. Cukup toleransi kita seperti ini saja. Membiarkan mereka hidup tenang di mayoritas Islam ini, tanpa kita harus berpartisipasi dalam urusan agama, itu udah cukup. Hanya dalam urusan agama saja. Kalau di luar urusan agama, mari kita saling bahu-membahu, tolong-menolong. Kalau bukan dalam urusan agama, tidak dilarang. Nah, makanya di ayat pertama ini Allah katakan, katakanlah Muhammad SAW kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Menyembah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk ucapan, karena ibadah itu ada dalam bentuk ucapan. Ibadah itu bisa dalam bentuk perbuatan. Atau ibadah itu bisa dalam bentuk hati, berkeyakinan. Nah, jadi hati-hati dalam partisipasi ini. Tidak juga harus mengatakan murtad, keluar, tidak juga. Tapi dalam bentuk perbuatan dan ucapan, itu bisa jadi termasuk orang-orang yang berpartisipasi atau dalam bentuk mengikuti ibadah orang lain. Bisa dalam bentuk hati, meyakini, atau bentuk dalam perbuatan, atau dalam bentuk ucapan-ucapan. Jadi bisa dikategorikan itu udah ikut menyembah. Nah, contohnya tadi. Ya kan? Kenapa? Karena tidak boleh. Karena di Islam dilarang memang yang seperti itu. Karena Allah yang melarang. Nah, bedanya kita dilarang, mereka tidak dilarang. Nah, itu bedanya. Nah, hal yang seperti inilah kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang di luar agama kita. Mereka tidak ada larangan, mereka tidak ada ancaman saat mengikuti agama kita. Tapi kita dilarang. Nah, ini dijadikan momen oleh mereka. Membuat kita, hati kita luluh. Sehingga kita beranggapan dia orang baik. Ya kan? Dia orang baik. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan di surat Ali Imran, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang kecuali mereka itu mengikuti agamamu. Selain dari itu jangan percaya. Kenapa? Dibuka rahasianya Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Mereka itu baik, tapi sebenarnya tidak. Kalaupun baik, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kata Allah, mereka tidak akan henti-henti sampai kalian meninggalkan agama Allah. Rahasianya dibuka. Kalaupun kita tidak meninggalkan agama Allah, di ayat lain Allah katakan minimal kita ikut-ikut mereka. Nah, ini Pak. Mereka tidak dilarang ngikutin kita, tapi kita dilarang. Alasannya kenapa? Alasannya Pak, kalau bahasa Palembang, ya. Mereka ikut kita melok gawe benar. Mereka ikut kita melok gawe benar. Jong Palembang sih itu. Kita ikut mereka melok gawe salah. Nah, itu yang tidak enaknya, Pak. Istilahnya kayak itu. Nah, justru ini jadi apa? Jadi alat mereka. Dibuat kita tidak enak, apalagi yang punya besti-besti beda agama. Mereka tidak sungkan-sungkan datang, Pak. Idul Adha mereka datang, Idul Fitri. Datangnya mereka bukan malah numpang makan, tapi justru kadang-kadang bawa parcel, Pak.
Dibawain minuman, Masya Allah baik Pak. 1 kali, 2 kali, setiap tahun mereka datang. Udah kayaknya kita baik, nanti digantian. Mbak nanti datang ya pas tahun baru. Tuh. Mereka udah masukin jebakan itu. Nah, itu salah satu di antaranya. Karena mereka tidak ada larangan Pak. Tidak ada larangan. Nah kita justru dilarang. Nah makanya dengan ayat ini kita udah tahu bahwasanya kita tidak ikut-ikut menyembah. Nah, menyembah dalam apa? Dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan. Nah, kalau dalam bentuk perbuatan apa ya? Seperti kita merayakan Idul Adha. Idul Adha itu ibadah. Bukti kita menyembah Allah. Makanya orang di luar agama Islam itu mengatakan Idul Fitri, Idul Adha itu hari rayanya orang Islam. Iya kan? Itu ibadahnya orang Islam. Iya. Nah sebaliknya juga pada saat ada saudara kita yang merayakan Natal, Tahun Baru, nanti yang di Pulau Komarau misalnya. Itu ritual, itu peringatan, iya, tapi itu ibadah, tanda mereka menyembah sesembahan mereka. Makanya di sini Allah katakan di ayat yang kedua, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi apapun itu. Bahkan kita itu dilarang tolong-menolong untuk dalam urusan ibadah mereka. Misalnya, ada teman, bestinya ibu-ibu. Dia bilang, yuk, aku butuh pisang emas setandan buat sholat besok. Pada saat kita menghadirkan, kita sudah tolong-menolong dalam keburukan. Akadnya untuk sembahyang, misalnya. Tapi kalau misalnya akadnya buat makan, boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Kenapa? Yang satu berkaitan dengan akidah, yang satu tidak. Hanya untuk makan saja. Bahkan, ya kan, para ulama itu melarang kita bahkan menjual aksesoris yang dalam bentuk untuk kesyirikan pun dilarang. Padahal kita hanya menjual, itu dilarang. Jadi apapun itu termasuk makanan yang akadnya untuk persembahan kita dilarang di dalam agama. Kenapa? Karena barang siapa yang tolong menolong dalam kebaikan, siapa tolong menolong dalam keburukan, dia akan mendapatkan kebaikan dan dosa yang sama. Karena akadnya tadi untuk. Tapi kalau seandainya akadnya tidak disebut, ternyata dibuat untuk ritual mereka, tidak masalah. Karena akad itu menentukan. Nah, itu contoh. Nah, kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah katakan, dan kamu bukan penyembah apa yang kami sembah. Dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ini janji kita kepada Allah. Tidak akan menyembah. Artinya pada saat kita ikut ritual agamanya orang lain, berarti kita ikut menyembah. Apalagi dalam bentuk ucapan, misalnya. Karena lebih ibadah juga bisa dalam bentuk ucapan. Nah, kemudian selanjutnya, dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Kemudian diakhiri dengan, lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau bahasa Palembang, Pak, kalau di ayat yang ke-6, itu wa'we. Ya kan? Wa'we. Ya, kalau bahasa kerennya, nafsi. Jadi kalau udah wa'we, Pak, enggak ada partisipasi, biarkanlah mereka. Tapi kalau hanya dalam urusan agama saja, tapi kalau sudah di luar urusan agama, mari kita saling tolong-menolong, enggak masalah. Di luar agama, enggak. Hanya dalam urusan agama saja. Tapi garis bawahin, apapun itu. Bahkan di dalam Al-Quran surat Luqman, bahkan sekalipun orang tua sendiri, Pak. Seketika orang tua kamu mengajak kamu dalam keadaan berbuat syirik yang kamu tidak mengetahui ilmu tentang itu, apa kata Allah? Jangan diikuti. Tapi kalau masalah bergaul, tetap masalahnya baik. Bayangkan orang tua sendiri. Jadi kalau sudah urusan agama, bahkan orang tua, kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Saya menikah, dapat istri atau suaminya mu'alaf. Otomatis kan mertua, keluarga, besannya beda agama. Tetap diperintahkan kita harus berbuat baik. Tetap bergaul dengan baik. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Hanya dalam urusan agama. Nah, alasannya selain dari ayat ini, kita buka lagi Quran surat 6 ayat 82. Surat 6 ayatnya 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaik
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, kan larangan tidak bolehnya. Yang tadi Allah katakan di Quran surat 3 ayat 85 tadi. Orang-orang yang beriman tapi mereka juga kafir. Ini yang termasuk kalau di dalam Quran surat An-Nisa perkataan orang-orang munafik. Ya. Orang munafik itu Allah katakan mereka tidak beriman, tapi mereka juga tidak kafir. Mereka tengah-tengah. Ya kan? Tapi tengah-tengah yang salah. Beriman tidak, kafir juga tidak. Itu sebutan untuk siapa? Orang munafik. Makanya yang di dalam Quran sama yang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk manusia itu yang berwajah dua. Dia mencari manfaat dari orang Islam, dia mencari manfaat, mendapatkan manfaat dari orang kafir. Dan ayatnya ada di Quran surat At-Taubah. Orang yang berwajah dua itu. Jadi sebutannya munafik. Nah, di dalam ayat ini orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik. Ya, benar murni keimanannya. Kalau yang di surat Ali Imran tadi tidak, dia beriman tapi dia kafir juga kata Allah. Nah, bentuk kekafiran ini bermacam-macam Pak di dalam Al-Quran. Bisa memang dalam bentuk keyakinan yang dia memang tidak meyakinin Allah. Ini sebutan untuk di luar agama Islam. Nah, yang kebanyakan dari Islam itu ya separuh-separuh tadi. Dia beriman, dia kafir juga, dia beriman, dia musyrik. Separuh-separuh. Dia percaya kepada Allah. Tapi dia juga percaya kepada hal-hal yang lain. Ada bulan sial, masih percaya. Ya kan? Dia percaya ada takdir Allah, tapi dia juga masih percaya ada hari sial. Nah, itu sama tuh. Ini yang banyak melanda terutama orang-orang beriman. Nah, kemudian selanjutnya, orang yang beriman yang tidak mencampurkan imannya kesirikan, di dalam ayat ini, mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman di dalam hatinya, dan mereka akan diberi petunjuk. Sebaliknya, yang di Quran surat Ali Imran ayat 85-86 tadi, Allah enggan memberi mereka petunjuk. Kecuali kalau mereka taubat. Kenapa? Karena hatinya tadi, perhatinya, perilakunya, ucapannya, bercampur baur dengan kekafiran. Entah itu dengan perbuatan, entah itu dengan ucapan. Ini yang kedua. Alasannya kenapa tidak boleh mencampur adukkan tadi. Jadi iman itu harus murni. Nah, ini yang banyak melanda orang-orang beriman. Nah, kemudian yang berkaitan dengan ritual, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuklah perayaan tadi. Kenapa tidak boleh? Buka surat 45, ayatnya 23. 45, 23. Quran, surat 45, ayatnya 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya,
Allah katakan di dalam ayat ini, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini yang berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, yang menjadikan Tuhan nafsunya sebagai Tuhan itu, beribadah mereka lebih cenderung mengikuti keinginan daripada dalil. Nah, itu nafsu. Ibadahnya mereka lebih mengedepankan apa yang didapat dari nenek moyang daripada mengikuti seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, itu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, bukan saya yang bilang. Jadi ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada, banyak bahkan. Bahkan termasuk orang Islam itu sendiri ada. Misalnya contoh yang mengedepankan hawa nafsu. Makanya kita tuh beruntung. Ya kan, diberikan oleh Allah Quran. Kenapa kita beruntung? Karena kita tahu kisah yang sebenarnya. Ya kan? Contoh misalnya saat Bunda Maryam, ya kan, kandungannya sudah hampir melahirkan. Itu kan diperintahkan malaikat Jibril untuk bersandar kepada pohon kurma. Ya kan? Supaya apa? Supaya lebih dekat mengambil dahannya. Pada saat dahan itu digoyang, kurma sedang masak, dia akan berjatuhan. Karena jatuhnya itu biasanya tidak jauh dari dahan, ya, dari batangnya. Nah, harusnya backgroundnya itu pohon kurma. Harusnya. Gambar yang di belakang. Tapi kan diganti. Nah, itu bentuk pemalsuannya. Jadi makanya kita umat Islam itu alhamdulillah dengan adanya Quran, kita tahu kisah yang sebenarnya. Makanya kita bisa mengatakan itu salah kisah. Nah, kalau seandainya terjadinya kurma itu masak, sekarang kan kalau di Arab Saudi sekarang musim dingin. Sedangkan kurma itu dia membutuhkan suhu yang sangat panas baru bisa matang. Makanya musim panas itu dipastikan musim kurma. Artinya banyak bertentangan dengan apa yang Allah informasikan ya di dalam Al-Quran dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang beda agama dengan kita. Harusnya bukan musim salju. Backgroundnya tadi harusnya pohon kurma, ya kan? Harusnya juga tadi musimnya musim panas, tapi kenyataannya berbeda. Nah, makanya tadi alhamdulillah umat Islam itu ada Quran. Kenapa? Karena dengan kita membaca kisah itu kita bisa membenarkan. Oh, ternyata itu bentuk pemalsuan. Sejarah, ya kan? Dan memang Allah tulis di dalam Al-Quran, itulah kebiasaan ahli kitab terdahulu. Entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Dibuat yang baru. Dan mereka mengatakan, kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Yang dalam Quran surat Al-Baqarah. Itu ternyata Yahudi. Makanya Allah tantang, kalau memang begitu, katakan kepada orang-orang Yahudi, mintalah kematian. Kalau mereka benar-benar katanya hanya beberapa hari saja masuk neraka, ya, dan mereka akan masuk surga, kata Allah, mintalah kematian kepada mereka. Pasti mereka tidak mau karena mereka takut terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Nah, makanya yang berkaitan dengan ini, jadi ada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, yang berkaitan dengan tafsir ini kata Ibnu Katsir, mereka yang lebih mengutamakan beribadah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang sudah dilihat, tidak mengedepankan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi setiap termasuk orang-orang Islam itu ada berarti yang seperti ini masih ada. Misalnya contoh, berwuduknya dari siku ke tangan, itu nafsu. Berwuduknya dari dengkul ke kaki, itu nafsu. Karena tidak seperti perintah Allah dalam Quran. Karena kalau dalam Al-Quran dari tangan sampai ke siku. Kalau dalam Al-Quran dari jari-jari kaki sampai ke mata kaki. Nah itu. Dan Nabi SAW pun mencontohkan dari tangan ke siku. Dari jari kaki sampai ke mata kaki. Dalilnya sama, Quran dan hadis.
Nah, tapi ada yang orang Islam sendiri itu justru kadang-kadang berwudunya dari siku ke tangan, dari dengkul ke kaki. Dan itu tidak seperti yang ditunjukkan. Berarti itu nafsu. Iya, mengedepankan hawa nafsu. Dan Allah katakan di dalam ayat ini, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sebagai Tuhan, itu terbentuk kesyirikan. Nah, ini juga yang dilakukan kebanyakan orang-orang kafir. Makanya seluruh peribadatan di luar dari Islam itu semua mengedepankan hawa nafsu, rekayasa. Dan kita tidak boleh masuk ke dalam ini. Bahkan saking tidak bolehnya kita tidak boleh berpartisipasi. Dan kalau bersamaan dengan harinya, kita tidak boleh sama. Contoh, sebelum ada azan, ya kan, azan yang kita dengar untuk panggilan sholat, itu kan para sahabat telah menawarkan beberapa alat untuk memperingatkan umat itu waktu sholat 5 waktu. Sebelum azan itu dimimpikan oleh sahabat Nabi. Yang pertama ditawarkan oleh para sahabat apa? Trompet. Ditawarkan pertama, ya Rasulullah, untuk mengingatkan umat waktunya sholat, bagaimana kita menggunakan trompet. Nabi tolak. Kenapa? Karena trompet sudah dipakai oleh Yahudi. Malam tahun baru ada ini, Pak. Nah, ngepasin tahun baru, yang sayang anak, yang sayang cucu, kalau dibeliin trompet, itu justru bukan sayang cucu. Bukan sayang anak. Justru nyuruh anak sama cucunya murtad. Bersamaan hari itu saja. Tapi kalau sekarang, ya tidak ada urusannya. Kenapa? Karena itu alat ritual. Makanya Nabi tidak mau pakai itu. Karena itu sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ditawarkan lagi apa? Kembang api. Kalau sekarang tuh kembang apinya. Ya kan? Kalau dulunya tidak ada kembang api, cuma ditawarkan api. Tapi Nabi SAW tidak mau. Kenapa? Karena Nabi katakan, api ini sudah disembah oleh Majusi. Nah, jadi kalau misalnya api ini digunakan untuk alat-alat peribadatan, itu yang dilarang. Tapi kalau misalnya api ini kita gunakan untuk, selain dari peribadatan, boleh tidak? Boleh. Masak, penerangan, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah identik dengan beribadah menggunakan api, misalnya yang masih merayakan ulang tahun, pakai sarana api. Kalau berdoanya pakai tepuk tangan enggak? Kalau doa yang biasa dilakukan oleh yang masih ulang tahunan, berdoa enggak? Pakai tepuk tangan enggak? Tepuk tangan itu ibadahnya orang kafir Quraisy, Pak, dalam Quran. Makanya di masjid ini enggak boleh, bukan di masjid ini saja. Di seluruh masjid dilarang tepuk tangan. Ada dalil dalam Quran surat 8. Tepuk tangan itu ibadahnya orang-orang kafir Quraisy. Ibadahnya orang kafir Quraisy itu, waktu Ka'bah belum diraih lagi oleh orang beriman, mereka sholat mereka di Ka'bah itu berkeliling sambil maaf, bugil, dan mereka bertepuk tangan sambil bersiul. Nah, itu dari itulah dilarangnya di masjid ini bertepuk tangan. Tapi kalau di luar, boleh. Nah, bedakan. Nah, sama si api tadi. Nah, setelah ditawarkan api lagi, ditawarkan lonceng. Karena Nabi tidak mau dengan api, karena kata Nabi SAW itu dipakai oleh Majusi. Karena menyerupai dilarang. Kemudian yang ditawarkan berikutnya apa? Lonceng. Dan Nabi juga tidak mau. Kenapa? Ini udah dipakai Nasrani. Nah, 3 ini, Pak, khususnya di tahun baru, semuanya hidup. Jam 12, apalagi yang di Sekojo itu. Sibuk, karena kan mereka gerejanya hampir berdekatan. Jam 12 malam itu. Mereka pada ke gereja. Ya kan? Nah, sama ibu-ibu yang di rumah dengan alasan anak-anak supaya tidak keluar malam itu, anak perempuan, anak laki-lakinya dianggap nanti bahaya karena padat lalu lintas, akhirnya diadakan semua. Yang penting kalian tidak keluar, silahkan semuanya. Itu menyerupai. Itu yang dilakukan oleh agama-agama yang belum ada tempat ibadah. Kalau Kristen kan memang udah ada tempat ibadah izin ya, Pak. Ada yang belum ada tempat ibadah di sini, Pak, agamanya. Apa? Yang nyembah matahari. Ada enggak yang nyembah matahari? Ada, Pak. Kalau enggak percaya silahkan datang ke arah Borang.
di jembatan 1 dari Yayasan Hasanah Kebajikan, jembatan 1, kalau pagi jam waktu suruk, makanya kenapa waktu suruk itu dilarang sholat. Tapi di masyarakat kita, Pak, waktu suruk malah sholat. Ya kan? Sekarang suruk jam berapa? Jam 5 berapa? Jam 5.45 kalau tidak salah ya. Jadi jam 6 kurang 15. Waktu suruk gitu, Pak. Jadi kalau di jam digital, itu dia ada tanda. Ya kan? Katanya. Nunjukin waktu suruk. Masyarakat kita malah sholat waktu suruknya. Padahal waktu suruk itu justru diharamkan sholat. Sampai kapan? 15 menit setelah suruk, baru masuk awal duha. Baru diperbolehkan sholat. Tapi tidak di masjid kita. Di mana-mana waktu suruk langsung sholat. Suruk artinya terbit. Awal matahari keluar. Justru itu dilarang sholat. Kenapa? Orang yang nyembah matahari sedang sibuk. Sembahyang di pinggir jalan dia, Pak. Belum ada tempat ibadah. Sama, pada saat ba'da asar itu, ya kan? Kapan? Pada saat matahari mulai tenggelam. Sama, pagi mau warnanya kuning, oranye, sore hari juga oranye. Nah, di waktu itu kapan? 15 menit sebelum masuk matahari, itu dilarang sholat. Kenapa? Yang nyembah matahari juga lagi sholat. Dan itulah alasannya kenapa ba'da asar, ba'da subuh dilarang sholat. Sebenarnya bukan ba'da asarnya. Jadi kalau lebih tepatnya lagi, kalau ba'da subuh, itu di waktu suruknya. Jadi kalau waktu suruk sekarang jam 5.45, paskan jam 6, berarti udah 15 menit. Pas jam 6, itu sudah masuk awal duha, baru boleh sholat dua rakaat. Tapi Bapak, yang terjadi di masyarakat kita enggak loh, Pak. Karena penjelasannya tadi mungkin tanggung-tanggung, dia dengarnya juga tanggung-tanggung. Akhirnya apa? Pelaksanaannya justru di waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, kembali kepada surat 45 ayat 23. Bahwasanya setiap apapun yang terlahir dari pemikiran, ya kan, sehingga membentuk itu ritual-ritual peribadatan, itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Dan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, ini termasuk orang-orang yang sesat. Dan inilah yang terjadi, terutama pembahasan kita dengan saudara-saudara kita yang di luar agama. Kenapa? Karena seluruh ritual keagamaannya itu ciptaan sendiri, bukan bersumber dari kitabullah yang terdahulu. Nah, ini diantara alasan-alasannya. Nah, termasuk di dalam hal-hal yang dilarang di dalam agama itu berkaitan dengan apa saja? Intinya agama. Contohnya coba lihat surat 2. Ayatnya 139. Quran surat Al-Baqarah ayatnya 139. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhalisun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ya, apapun itu kalau sudah berkaitan dengan amaliyah. Nah, kenapa alasannya? Karena amaliyahnya selain dari Al-Quran yang dicontohkan Nabi SAW, itu dipastikan amaliyah yang mengedepankan hawa nafsu. Dan itu dilarang. Kalau bahasa konteks Qur'annya kan seperti itu. Kalau bahasa hadisnya beda. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Itu bahasa hadisnya. Kalau bahasa Qur'annya ya tadi, surat 45 tadi. Jadi orang-orang yang menciptakan ritual-ritual sesuai dengan keinginan itu nafsu.
Nah, jadi kalau sudah berkaitan dengan amaliyah, ya termasuk kita juga maaf, yang sesama orang-orang beriman juga, yang kalau itu tidak pernah ada perintah dan tidak ada pernah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka katakan waluna a'maluna. Bukan hanya di luar agama ya Pak ya. Karena itu nafsu Pak. Kalau tidak ada perintahnya dan tidak ada contohnya, berarti itu madein sendiri dong. Iya. Jadi bukan hanya sebatas orang di luar agama Islam. Iya, juga termasuk sesama Islam pun. Kalau tidak ada perintahnya, kalau tidak ada contohnya, itu dipastikan nafsu. Dan beragama tidak boleh nafsu. Karena itu termasuk kesirikan. Makanya itu tidak boleh. Jadi, tapi kalau misalnya itu ada perintahnya sesuai dengan contoh, mari kita fastabiqul khairat, ya kan? Berlomba-lomba. Tapi kalau tidak ada, masing-masing waluna a'maluna. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami, amalan kami. Bagi kamu, amalan kamu. Bukan hanya sebatas dengan orang-orang di luar Islam. Termasuk di dalam Islam pun kita harus begini. Nah, tapi kalau sekali-sekali itu kalau itu memang ada perintahnya dan ada contohnya, bila perlu kita berlomba dalam urusan ini. Nah, termasuk maaf, kita tidak boleh ya ikut serta ini kalau misalnya di orang-orang kafir nih. Termasuk ritual-ritual keagamaan mereka, misalnya takjiah mereka dengan alasan bertakjiah misalnya. Karena biasanya kalau takjiah itu sudah ada ritual-ritual keagamaan. Ya. Yang di Islam itu diperbolehkan saja kalau kita mau ziarah. Kalau ziarah ke makamnya orang-orang kafir itu diperbolehkan. Kalau seandainya kuburan orang-orang Islam itu jauh misalnya. Karena untuk ziarah itu sendiri tujuannya supaya untuk mengingat mati saja. Nah, tapi selain dari itu, misalnya ikut pembakaran, kalau yang dibakar, misalnya ikut menghadiri pada saat ada si mayitnya, itu dilarang. Ya, kenapa? Karena di situ sudah ada ritual-ritual keagamaan dan kita harus mengingkari. Bahkan berkaitan dengan amaliyah ini sendiri, yang di luar agama, itu kita dilarang duduk. Jangankan ikut-ikutan, duduk bersama mereka pun kita tidak boleh. Coba lihat surat An-Nisa ayat 140. An-Nisa 140. Quran surat An-Nisa ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicara yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Subhanallah. Ya. Semoga kita terjauh
dari ancaman Allah ini. Nah, bahkan di dalam Islam itu sendiri, kalau sudah berkaitan dengan ritual, perayaan, jangankan kita datang di hari itu, ya kan? Duduk saja kata Allah tidak boleh. Itu begitu, larangannya sangat keras, Pak ya. Nah, apalagi yang terjadi di masyarakat kita ini sengaja Pak datang, ya kan? Ya, kalau misalnya lebaran kita datang-datang sama kita mah boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya itu perayaan agama orang lain, dan terus kita datang dengan alasan ini itu termasuklah di dalam ayat ini. Dan di dalam ayat ini Allah katakan, sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Quran bahwa apabila ayat-ayat Allah itu diingkari. Nah, diingkari oleh siapa? Diingkari oleh orang Islam itu sendiri maupun diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi kalau orang-orang Islam itu sendiri kan kadang-kadang saja dia ngingkarin, kadang-kadang enggak. Tapi kalau orang kafir semuanya, Pak. Jadi dipastikan setiap apapun yang berkaitan dengan agama di luar Islam, itu bentuk mereka mengingkari kebenaran dari Allah. Udah dipastikan, semuanya. Kalau di Islam kan enggak, pilah-pilah ngingkarinya. Tidak semua diingkari, larangan. Ya kan? Kadang-kadang larangan juga dipatuhi, kadang-kadang larangan dikerjakan. Artinya tidak semua. Artinya kalau untuk orang Islam itu kita pilah saja. Pada saat perbuatan yang dikerjakannya berkaitan dengan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi SAW, kita jangan duduk dengan dia. Kenapa? Karena dia sedang mengingkari. Misalnya duduk dengan orang ngerumpi. Nggak boleh. Ingkarin. Karena kalau kamu duduk dengan mereka, tapi kan tidak selamanya mereka tuh ngerumpi. Jadi saat ngerumpi saja kalau orang Islam. Misalnya kita tidak mendatangi acara walimah yang di dalamnya, maaf, nauzubillah, di dalamnya ada maksiat. Apa yang dilarang Allah ada di dalam walimah itu, kita jangan duduk dengan mereka. Tapi pada saat mereka tidak mengingkari, boleh. Nah, tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, terutama di luar Islam, itu semua agama, ritual apapun dalam bentuk apapun, kegiatan keagamaan, itu mereka sedang mengingkari petunjuk Allah. Jadi kalau untuk agama di luar Islam, itu tidak ada pilah-pilahnya. Tapi kalau di Islam masih ada pilah-pilahnya. Ya saat dia bermaksiat, oke, kita jangan duduk. Tapi kalau saat dia tidak bermaksiat, ayo kita duduk bersama. Berkaitan dengan agama di dalam Islam. Karena kadang-kadang orang itu kan ada saatnya dia taat, kadang-kadang saatnya dia tidak taat. Saat tidak taat saja. Tapi kalau sudah beragama di luar Islam, semuanya berkaitan dengan agama. Tapi kalau tidak berkaitan dengan agama, silahkan duduk bareng. Kerja bareng, usaha bareng, tidak masalah. Karena tidak ada kaitannya. Karena di dalam ayat ini Allah katakan, jika kamu tetap duduk bersama mereka, baik Islam yang mengingkari kita duduk bersama mereka, kita harus mengingkari. Dan mengingkari seperti itu selemah-lemah iman di dalam Islam. Karena kata Nabi SAW, apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan, cegah dengan lisan. Tidak bisa dengan dua ini, yang sesama Islam tadi, cegah dengan hati selemah-lemah iman. Tinggalkan. Bukan malah duduk bersama. Nah, tapi kalau sudah berkaitan dengan di luar Islam, yang berkaitan dengan agama, itu mutlak, Pak. Tidak ada. Tidak ada pilah-pilahnya. Semuanya harus kita ingkari. Karena Allah katakan, jika kamu tetap duduk bersama mereka, ini cuma duduk-duduk, Pak. Apalagi yang nenek-nenek malam tahun baru ikut niup trompet, misalnya. Ada nenek-nenek ikut niup trompet, misalnya. Kurang-kurang nanti cucunya juga dibeliin satu, neneknya satu, ikut niup trompet juga. Tapi kalau niup trompetnya sekarang boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Sekarang. Tapi kalau nanti, ya bersamaan. Nah, bersamaan itu, kalau sekarang kan enggak. Dan di dalam ayat ini Allah katakan, kalau kamu tetap duduk bersama mereka, berarti kamu itu serupa. Jadi kalau bahasa Palembangnya, samo bae. Ya, samo bae. Ibu-ibu ndak ngerumpi, cuma dengar. Samo bae. Dengar, nyimak orang ngerumpi. Tanya ibu lagi ngapain? Lagi dengar orang ngerumpi. Ngerumpi tidak. Tapi dengar, iya. Oh, samo bae, kata Allah. Iya. Sama. Yang manggang-manggang di rumah, malam hari, tahun baru itu. Iya kan? Dikata Allah, samo bae itu. Ndak beda.
Nah, makanya ini yang harus kita hindari. Jadi, yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amaliyah. Kalau bahasa Islamnya amaliyah. Nah, amaliyah itu dalam bentuk-bentuk perbuatan, tadi bisa dalam bentuk perayaan-perayaan. Nah, yang selanjutnya, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan ucapan-ucapan. Tapi ucapan yang berkaitan dengan ibadah saja, akidah saja. Kalau ucapan itu yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak masalah. Contohnya, coba lihat Quran surah berkaitan dengan ucapan. Surat 2, Al-Baqarah, ayatnya 104. Ucapan yang berkaitan dengan akidah. Quran surat 2 ayatnya 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan raina, tetapi katakan unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Oke. Di situ ada larangan mengucapkan enggak, Pak? Ada. Kata ro, ina, itu Allah larang. Jangan ucapkan ini. Ya. Akhirnya kata ro'ina ini tidak boleh diucapkan, diganti dengan kata yang hampir mirip dikit. Ya kan? Nah, sekarang permasalahannya apa? Kata ro'ina ini dilarang tuh kenapa? Kok cuma sekedar kata kok dilarang? Nah, ini kan cuma sering-sering kita dengar di masyarakat. Kok cuma bilang kaya itu aja enggak boleh? Nah, sekarang kenapa ro'ina itu dilarang oleh Allah? Coba lihat Ustaz Asbabun Nuzul, ada catatan kakinya. Peristiwa kata ro'ina dilarang. Itu ada kisahnya Pak Bu ya. Asal muasalnya kenapa dilarang kata ro'ina itu sendiri. Ra'ina artinya perhatikanlah kami, tetapi mengucapkan sehingga yang mereka maksud ialah ru'ina, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan unzurna, yang sama artinya dengan ra'ina. Ya, nah itulah kisah kenapa ro'ina itu dilarang. Sebelum turun ayat ini, Pak boleh. Karena arti ro'ina itu bagus. Tapi oleh orang-orang kafir, dulu, itu ro'ina, tetap tulisannya ro'ina, tapi artinya dirubah. Sehingga arti ro'ina itu, yang terjadi pada saat itu, artinya apa? Ejekan kepada Nabi SAW. Allah tahu, akhirnya digantilah ro'ina itu menjadi kata unzurna. Jadi itu kan memang kebiasaan orang-orang kafir, Pak. Merubah-rubah. Bahkan kita pun mereka rubah. Nah, sekarang kita kembalikan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan akidah di zaman kita sekarang. Misalnya, selamat Natal. Kenapa tidak boleh selamat Natal? Ingat sejarahnya tadi. Dari peristiwa apa selamat Natal ini? Ya peristiwa lahirnya Nabi Isa. Yang mereka juga sudah rubah. Dari mulai backgroundnya, musimnya, sudah dirubah semua.
dari hasil perubahan yang dilakukan oleh Nasrani ini, terjadilah disebut hari Natal. Jadi sudah dirubah dari kisah itu tadi untuk membenarkan apa yang mereka rubah itu sebutannya Natal. Berarti kita membenarkan semua yang salah. Nah, kalau berujuk kepada ayat ini, setiap ucapan-ucapan yang merubah kebenaran makna, ya kan, apalagi sejarah, kita dilarang. Dan di dalam tafsir, ya kan, saya baca tafsirnya, seluruh penafsir menafsirkan termasuklah mengucapkan selamat Natal itu dilarang. Karena kita mengakui peristiwa lahirnya Nabi Isa sesuai dengan background-background yang ada sekarang. Ya kan? Nah, itu yang tertolak di dalam Islam. Makanya kita dilarang. Nah, jadi apapun itu, tidak ada kata selain itu, Pak ya. Yang kedua, tidak ada kata salam untuk orang di luar agama. Karena salam itu nama Allah, Asmaul Husna. Jadi kalau kita mengucapkan selamat, sedangkan Allah menjamin tidak ada keselamatan buat mereka. Bahkan orang kafir mengucapkan Assalamualaikum saja kita tidak boleh jawab. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan selamat, itu ada sudah menggunakan nama Allah. Ya kan? Salam. Kalau diselamat ditambahin huruf berapa? Salam, nama Allah, selamat. Tambah huruf A sama T. Asmaul Husna. Jadi kalau berkaitan dengan nama Allah, jelas itu dilarang. Dari peristiwanya juga mereka sudah menyalahi kebenaran. Nah, dari inilah kita tidak boleh, Pak. Walaupun nampaknya mereka baik, sikapnya baik, jangan pernah tertipu. Nah, makanya tadi, kalaupun mereka tidak bisa memurtadkan orang Islam itu, minimal orang Islam itu bisa ikut, entah bagaimana caranya. Mereka harus berpura-pura jadi orang baik, atau harus menikahi perempuan-perempuan Islam, yang akhirnya mereka diajak nanti kembali ke agama mereka, bermacam cara, tipu-tipu daya mereka. Dan itu termasuk visi misi mereka, Pak, bocorannya dalam Quran. Jadi makanya tadi, kalaupun mereka itu baik, maaf, kata Allah mereka tidak baik. Kalau menurut kita dia itu Masya Allah, orangnya sosialnya bagus, orangnya Masya Allah baik, bohong. Ya, karena mereka ada misi yang tersembunyi. Coba lihat misi akhir mereka. Kalaupun mereka baik, suratnya sama, ayatnya 120. Quran surat 2 sama ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Subhanallah. Ini misinya, Pak. Jadi yang dari cerita kita dari awal tadi, jadi bisa kita simpulkan. Kalaupun mereka itu baik, sebenarnya jahat. Ya. Kalaupun menurut kita baik, sebenarnya jahat. Entah apapun yang mereka lakukan, Pak. Mulai dari bagi-bagi sembako misalnya. Ya kan? Itu bohong. Karena tidak mungkin Allah bohong. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani,
mereka tidak akan pernah rela kepadamu. Jadi bohong kalaupun baik. Sebelum engkau mengikuti agama mereka. Itu udah minimal itu. Kalaupun tidak murtad, ya minimal ikut Natal. Ikut ke Pulau Komarau, misalnya. Ya paling tidak, kalaupun misalnya pas tidak hari besar di Pulau Komarau itu, paling-paling tidak ibu-ibu majelis taklim dijebak untuk foto-foto di, apa tuh Pak? Iya. Disuruh nyiarkan agama mereka. Dan mereka di rumah mewahnya. Terima kasih saudaraku Islam, kalian sudah menyebarkan, mensiarkan tempat ibadah kami, agama kami. Itu ibu-ibu lagi yang kejebak. Dengan senang hatinya, bukannya malah mengingkari, malah foto-foto di tempat ibadahnya orang lain. Mensiarkan tempat ibadahnya orang lain, ya kan? Nah itu diantara orang-orang yang termasuk terjebak itu. Ya. Dibuat seindah mungkin, ya kan, agar orang-orang Islam tertarik untuk berfoto. Secara tidak langsung sudah mendakwahkan agamanya orang lain. Sama. Dan lagi-lagi itu ibu-ibu majelis taklim lagi coba yang kenanya, yang suka ngaji. Nauzubillah. Ya kan? Dengan alasan apa? Keindahan, ya. Macam-macam alasannya. Padahal itu termasuk jebakan Batman. Dan di sini Allah katakan sampai kalian mengikuti, minimal ikut-ikutan. Allah katakan lagi, tegaskan, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang benar. Jadi apa yang ada di dalam Quran, kisah tentang Nabi Isa, itulah yang benar. Ya kan? Peribadatan yang di dalam agama, di dalam Al-Quran, itulah yang benar. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, kalau yang di awal ayat tadi Pak ya, kalau yang pernah mengikuti, Allah katakan kalau bertobat dan memperbaiki diri, Allah terima. Ada masalah yang lalu, oke, yang penting tobat. Tapi kalau udah sampai ilmu kepadamu, kata Allah, udah tobat, ngulang lagi, langsung talak dua Pak. Satu, hilang perlindungan. Yang kedua, Allah tak mau tolong lagi. Ya, cuman belum talak 3. Ya, kalau udah talak 3, udah bisa kembali lagi. Ya, kalau talak 2 masih ada harapan. Tapi jelas, hilang perlindungan, hilang pertolongan dari Allah. Kalau tahu, tapi masih. Tapi kalau yang selama ini, oke, kata Allah, tobat. Ya, tapi lah tobat masih juga niup-niup trompet. Manggang-manggang juga di rumah. Misalnya. Bu, kalau mau manggang nanti, pas malam Idul Adha. Puas-puas lah manggang di situ. Ini giliran tempat orang tahun baruan sibuk begadang. Giliran memang ada di syariat kita disuruh begadang 10 terakhir Ramadan sepi masjidnya. Iya kan? Kan memang ada waktu begadang kita, Pak. Perempuan dibolehkan bila perlu ajak suami. Ngapo? Dulu kita nikahnya ta'arufa, dia tidak pernah begadang. Kita begadang 10 terakhir Ramadan. Tapi tidak ada yang mau begadang itu. Paling ada berapa orang balik. Jadi waktu kita begadang ada di Islam itu. Waktu kita manggang-manggang juga ada. Bukan di waktu-waktu seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini. Mengingatkan kembali buat kita semua. Ya kan, untuk menjaga diri dan keluarga kita. Karena ini sudah berkaitan dengan akidah. Karena ini termasuk dosa besar. Semoga dengan apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam, harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.